Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, guys? Balik lagi di channel gua Ngap Under 20 bersama gua Daeng doang. Channelnya para driver gokar pemula. Gimana kabar teman-teman dan keluarga? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan juga rezeki yang berlimpah ya Ngap. Amin amin ya robbal alamin. Gua ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah like, komen dan subscribe. Dan buat teman-teman yang baru mampir ataupun yang baru ketemu channel gua, sebelum menonton video konten-konten dari gua, perlu diingat bersama bahwa di sini kita nggak ada guru, nggak ada murid. Kita belajar bersama, ya. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin berbagi pengalaman, silakan langsung tulis di kolom komentar setelah video gua selesai. Sebelum masuk ke pembahasan, ada pertanyaan dari teman kita. Itu kemarin ada di kolom komentar lah ya. Bang, kalau seandainya ada 5 orang nih atau 5 driver, tapi yang dikasih 2 orang tersebut gitu. Nah yang 3-nya nggak dikasih, apakah itu bisa dikategorikan bahwa akun ketiga orang ini anyep, Bang? Nah ini pertanyaan mantap nih. Semuanya itu tergantung ya. Kenapa gue bilang seperti itu? Kenapa gue bilang tergantung, Ngap? Ya karena kita nggak tahu begitu 2 orang itu balik lagi ke tempat semula gitu kan, apakah ketiga orang ini akan dapat order atau tidak gitu loh. Kategori anyep apabila kedua orang ini kembali lagi ke tempat yang semula dan kedua orang ini lagi yang dikasih, ya berarti memang akun yang ketiga ini lagi anyep ya. Nah kalau begitu kedua orang ini kembali ke tempat semula dan yang ketiga orang ini kebagian order, nah itu berarti namanya pemerataan order. Dulu di Gading Serpong juga pernah begitu dulu ya. Jadi kita itu kayak digilir gitu kan. Misalnya kita berlima nih, udah tuh bunyi tuh satu-satu, cuman bergilir gitu kan. Walaupun yang pertama bunyi kembali ke tongkrongan gitu kan, bukan jatah dia yang nggak bunyi, jatahnya yang berikutnya gitu loh. Jatah driver kedua, ketiga, keempat dan kelima seperti itu. Tidak bisa dikategorikan kalau akun yang ketiga orang itu anyep. Nah tadi gue bilang kalau memang yang 2 orang ini dapat order lagi tapi yang ketiga enggak, nah itu baru bisa dibilang anyep. Dan cek akunnya, pelajari akunnya kenapa bisa anyep. Jadi seperti itu yang Ngap ya, jawaban dari gua ya. Nggak bisa langsung dibilang anyep, ada kategori-kategorinya karena kita nggak tahu kan, yang ngasih itu kan sistem gitu loh. Oke. Ini ada masukan juga nih dari teman kita ya, yang mungkin buat teman-teman yang ada fitur gokar hemat ya. Kemarin hari Sabtu gua ketemu sama teman gua nih ya kan, dia biasa main di Alam Sutra, di Alsut. Tiba-tiba dia parkir lah di depan Hypermart Gading Serpong. Nah gua nggak merhatiin mobil dia tuh. Pas gua muter balik, gua baru merhatiin dia, gua panggil sama gua, ngobrol lah gua kan, gimana akun, gue bilang gitu. Udah bang, udah begini-begini, cuman baru hari ini nih gue nih, dia bilang gitu. Baru hari ini gue bisa tupuk, itu pun gue on hemat, dia bilang. What? Jadi dia dari pagi, gue nggak tahu paginya jam berapa, sampai ketemu gue itu jam 8 ya, jam 8 kurang kalau nggak salah, jam setengah 8 dah gue ketemu dia, gue ngobrol. Nah dia cerita, jadi gue tuh dari pagi bang, gue itu
hematnya gue hidupin sama gue. Kalau hematnya nggak gue hidupin, gue nggak bisa tupo. Kayak gitu dia bilang. Waduh, gawat juga nih kata gue nih. Kalau kayak begini kan, udah tuh, dia cerita lagi. Jadi kalau misalkan temen gue matiin itu fitur Gokar Hemat, dia susah dapat order. Susah banget dapat order. Nah mungkin analisa gue ya, analisa logika gue nih ya, mungkin karena begitu dia on fitur Gokar Hemat, si Gokar biasanya ini jadi apa ya, jadi kefilter gitu loh. Yang Gokar reguler itu jadi kefilter, jadi susah buat masuk ke akun yang udah on Gokar Hemat dari pagi, apalagi tupo gitu loh. Kan Gokar Hemat kan ada skemanya juga kan, kalau nggak salah itu 450 poin targetnya, dapat insentifnya 40.000. Nah kalau sampai tupo mungkin ya agak susah untuk mendapatkan Gokar reguler, Gokar biasa, karena dari pagi sudah dibiasakan dengan Gokar Hemat. Iya. Nah ada lagi yang mengalaminya gitu loh. Jadi sebelum 3 hari dia main hemat itu akunnya normal-normal aja. Nah begitu ada on paksa ya, kan ada on paksa tuh dari Gojek dari jam 10.00 sampai jam 10.30. Nah buat teman-teman yang merasa keberatan, lu nggak usah ngedumel gitu loh. Lu nggak usah ngedumel kalau keberatan buat ngidupin Gokar Hemat, karena dari jam 10 sampai jam 10.30 itu kan di on paksa tuh. Udah lu matiin aja aplikasinya sampai jam setengah 11, sampai jam 10.30 udah matiin aja. Jadi gitu ya Ngap ya, buat teman-teman yang merasa keberatan udah dimatiin aja aplikasinya ya. Setelah masuk di jam 10.31 sebelum on, lu matiin dulu fitur Gokar Hematnya, baru lu on dah ya. Nah karena gua kebetulan di akun gue itu nggak ada fitur Gokar Hemat, jadi gue nggak tahu perkembangannya seperti apa. Cuma gue dapet info aja dari teman-teman yang menjalaninya gitu loh. Sombong amat. Nah yang tadi gue bilang, analisa logika gue, mungkin setelah lu terbiasa, karena kan histori harian itu sangat kuat Ngap ya, dibandingin histori sebelumnya atau selama ini gitu kan, yang udah masuk ke akun kita itu paling kuat itu memang histori harian, paling kuat banget itu. Nah jadi kalau misalkan kita terbiasa dari pagi kita on fitur Gokar Hematnya sampai tupo, apalagi sampai tupo ya, nah mungkin itu yang tadi gue bilang. Jadi untuk mendapatkan order yang Gokar reguler ya, yang Gokar biasa gitu kan, itu kayaknya agak susah. Bisa dibilang itu ya di blok, kayak di blok gitu kan. Pokoknya kalau lu nggak on Gokar Hemat, lu akan gue persulit untuk mendapatkan Gokar reguler. Nah teman gue ini, jadi sebelum 3 hari yang tadi gue bilang, akun temen gue itu normal-normal aja. Awalnya memang dia nggak dimatiin tuh aplikasinya, karena kan dari jam 10 sampai jam 10.30 kan di on paksa tuh nggak dimatiin sama dia. Dia memang ikutin rulesnya aja, ikutin rulesnya si Gojek gitu loh. Jadi kalau memang dapat hemat ya udah dibawa gitu. Tapi dia nggak sampai tupo ya, dia nggak sampai tupo. Dan itu akunnya aman-aman aja. Begitu jam setengah 11 dia matiin, sampai sore pun dia bisa tupo buat insentif sorenya. Nah setelah 3 hari dia menjalani itu, jadi agak susah dia buat ngedapetin Gokar reguler. Oh my god. Wow. Kalau seandainya memang Gojek seperti itu udah parah itu Mat. Beneran udah parah itu. Berarti memang untuk cari amannya ya,
untuk cari amannya itu mendingan ya udahlah, kalau memang lu nggak mau on, ya udah lu matiin dulu aplikasinya dari jam 10 sampai jam 10.30, begitu 10.31 baru on lagi. Tapi sebelum on, fitur Gokar Hematnya lu matiin, jangan sampai lupa untuk dimatiin gitu loh. Kalau sampai lupa dimatiin ya udah, nggak bawa 1-2 ya nggak masalah lah gitu. Yang penting jangan sampai tupo aja intinya. Itu masukan dari temen gua ya, karena dia udah ngalamin selama 3 hari kayak begitu. Nah jadi pembahasan hari ini yang pengen gue bahas itu sebenarnya yaitu Gokar Hemat ya Ngap ya. Oke lah Ngap, gua rasa cukup videonya sampai di sini. Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton video gua sampai habis, sampai selesai. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Semoga bisa menjadi pembelajaran dan bermanfaat, juga bisa menjadi inspirasi dan motivasi teman-teman. Ingat, jangan dilawan, lemesin aja. Sehat selalu buat keluarga dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.